selamat datang di podcast yang mudah bercerita dengan saya Adinda Fatima Azhara dengan NPM C1C025038. Nah, di samping saya ada kakak cantik nih. Nah, kakak cantik ini itu aktif di suatu organisasi. Nah, boleh Kak perkenalkan diri dan apa sih kesibukan kakak sekarang? Oke, jadi sebelumnya kenalin, aku Dahlia Putri Eliza. Saat ini aku tuh mahasiswa S1 Akuntansi Unip semester 2. Itu aja sih kesibukannya. Terus aku juga ikut di berbagai organisasi, salah satunya ini Satgas Anti Narkoba Sekolah. And by the time she wakes, I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me life is as fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, 'cause she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Give me my dawn's best. Nah, Kak Dahlia boleh dong ceritain gimana sih awalnya Kak Dahlia itu gabung di organisasi Satgas Anti Narkoba ini? Nah, jadi awalnya tuh sebenarnya aku tuh nggak niatin gitu kan mau masuk organisasi Satgas Anti Narkoba Sekolah, karena awalnya dia tuh gimana ya, berbalut dengan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Kebetulan aku ini nggak punya ekstrakurikuler yang aku ikutin di sekolah, jadi aku ikutlah SANS ini karena banyak teman-teman ikut juga kan. Ternyata keterusan sampai sekarang gitu. Oh, jadi kayak mau coba-coba, ternyata seru juga ya organisasi Iya, ini. awalnya mengisi waktu luang aja sih. Nah, kalau saya boleh tahu tugas dari Satgas Anti Narkoba sendiri itu apa ya Kak? Nah, kalau tugas kami itu sebenarnya kalau namanya kan Satgas Anti Narkoba Sekolah. Tapi kalau yang namanya untuk memberantas narkoba itu rasanya terlalu too much ya tugasnya. Jadi tugas kami adalah mengajak, mensosialisasikan dan mengarahkan teman-teman anak-anak sekolah, teman-teman remaja untuk mereka tuh tahu dan paham bagaimana sih narkoba itu dampak buruknya kepada kehidupan kita, sehingga mereka tuh enggak berniat untuk memakai gitu setelah mereka tahu. Kalau tujuannya yaitu tadi agar generasi muda di Indonesia ini tuh mampu membentengi diri mereka tuh dari bahayanya narkoba ini, karena dimulai dari kita sendiri ya, baru kita akan mengajak sekeliling kita. Oh, jadi peran pemuda penting banget ya untuk mencegah narkoba ini sendiri kan, dari kebiasaan Kak Dahlia tadi. Iya. Nah, selama kakak menjalani organisasi ini ada nggak tantangan besar? Nah, dan bagaimana cara Kak Dahlia menangani hal itu? Oke, kalau misalnya tantangan besarnya itu kadang-kadang muncul dalam internal ya, kan masalah itu ada internal, ada eksternal. Dimulai dari internal, yang dari sayanya sendiri itu saya kan udah mulai ngampus nih, udah mulai kuliah, terus juga saya ikut organisasi di kampus. Jadi kesulitan saya itu dalam membagi waktu saya, lagi banyak proker-proker yang harus dijalankan juga. Dan cara saya untuk menyiasati waktu itu sebenarnya saya kasih kayak jeda-jeda gitu. Misalnya di minggu saya ini ada 7 hari, jadi saya 2 hari akan fokus kemana, 2 hari kemana, sisanya saya akan mengerjakan tugas-tugas kuliah saya gitu. Nah, selama aktif berorganisasi nih, apa pencapaian yang udah Kak Dahlia rasain? Kalau pencapaian tuh gimana ya? Menurut saya pencapaian yang sudah saya rasakan semenjak saya bergabung di Satgas Anti Narkoba Sekolah itu sebenarnya sudah lumayan banyak, karena saya kemarin itu yang bikin saya bangga sekali, saya menjadi pemateri di SMP waktu mereka MPLS itu kan. Menurut saya itu sebuah pencapaian untuk orang yang seperti saya ini, karena saya berani untuk menyuarakan, mengajak dan memberikan ilmu-ilmu saya. Terus juga saya
tergabung di kepanitiaan baik itu lomba atau acara-acara besar. Bahkan saya sempat menjadi ketua panitianya. Terus pencapaian terakhir kemarin itu yang baru-baru ini saya diundang untuk ngisi di radio, untuk ngisi di RRI ya. Wah, keren banget Kak. Nah, dalam yang semua Kakak Dahlia lakuin ini, ada nggak sih sosok yang menjadi panutan Kak Dahlia? Kalau sosok yang menjadi panutan itu gimana ya bilangnya? Mungkin para senior atau para pendahulu yang memang sudah menunjukkan gitu kan, kalau misalnya kayak organisasi ini bikin gimana, atau orang-orang yang kayak emang udah menunjuk gimana ya, orang-orang yang mengarahkan saya ke arah sana gitu kan. Mungkin mulai dari teman-teman saya. Kalau sosok yang menginspirasi tuh tidak ada spesifik satu atau semuanya, tapi saya itu sangat terinspirasi dengan perempuan-perempuan yang berani untuk bersuara gitu. Nah, Kak Dahlia ini kan mahasiswa juga, terus aktif juga kan. Boleh dong bagiin tipsnya ke para mahasiswa yang mau coba buat aktif di organisasi, tapi nggak mau nilai kuliahnya anjlok. Oke, untuk tips dan triknya sebenarnya aku juga belum terlalu banyak ya, karena aku kan masih maba juga nih, masih semester 2, belum yang hektik-hektik banget sama tugas-tugasnya. Tapi menurut aku, untuk kita sebagai mahasiswa yang juga ikut organisasi kampus, lalu ingin mengikuti organisasi luar kampus, gimana sih biar semuanya itu seimbang, kita bisa menjalankan proper dalam kampus, luar kampus, dan juga nilai-nilai kita tuh nggak anjlok gitu kan. Meskipun mungkin nggak tinggi-tinggi banget ya nilai saya, tapi nggak seanjlok itu. Adalah dengan kita tuh mampu membatasi diri kita. Misalnya nih, kayak yang saya bilang tadi, saya tuh ada rapat misalnya hari Senin dan Selasa di organisasi dalam kampus. Jadi saya akan mengerjakan tugas-tugasnya itu di hari Senin dan Selasa itu. Terus untuk hari Rabu dan Kamis itu saya biasanya rapat kalau Satgas ini hari Jumat, itu rapat rutinnya. Jadi saya bakal ngerjain yang tugas-tugas dari STANS ini tuh biasanya tuh di hari Jumat atau Sabtu, karena hari libur biasanya kita juga ada kegiatan di luar kan. Nah, untuk hari Kamis dan Rabu itu mengerjakan tugas-tugas kuliah. Untuk hari Minggu itu istirahat atau kayak mengerjakan hal-hal yang memang perlu untuk dikerjakan. Gitu aja sih. Wah, itu mengingatkan kita pada pentingnya manajemen waktu ya. Iya, Kak? benar. Nah, boleh dong, apa sih, kan kita kan sama-sama muda nih Kak. Iya. Nah, apa sih harapan Kakak untuk generasi muda Bengkulu ini ke depannya? Harapan aku untuk generasi muda, terkhususnya di Bengkulu ini ke depannya, itu adalah generasi muda tuh yang berani aktif, tidak menutup diri, berani untuk berkembang, membuka diri, untuk join ke komunitas, ke perkumpulan, atau ke berbagai organisasi-organisasi yang bisa ningkatin value di diri kita gitu kan. Karena kita tuh butuh banget itu, kita tuh butuh gimana ya, kita tuh butuh untuk tahu ya bagaimana cara melindungi diri kita, bagaimana cara menyuarakan diri kita, memberikan diri kita rasa aman, nyaman. Itu tuh menurut aku penting banget, dan kita tuh sebagai perempuan juga harus berani bersuara. Kalau tidak, katakan tidak, kalau iya, katakan iya. Nah, terakhir nih, boleh dong Kakak beriin pesan singkat untuk penonton podcast ini, biar mereka bisa memetik dari pengalaman Kak Dahlia. Pesan singkat ya untuk teman-teman, pesan singkat aku adalah terus semangat, jangan pernah takut buat mencoba, dan beranilah gagal, karena kalau nggak gagal kita nggak akan berhasil. Gitu aja. Baik, itu saja podcast kita kali ini. Semoga penonton ini bisa mengambil hikmah dari pengalaman Kak Dahlia. Saya selaku host yang menemani Kak Dahlia mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye.